Sebuah apotek serta gudang 2 lantai di kota Gianyar, Bali terbakar. Api tiba-tiba saja membesar di lantai 2 apotek dan menghanguskan tempat penyimpanan obat. Akibatnya seluruh obat-obatan dan bahan kimia yang ada terbakar dan menimbulkan bau menyengat. 4 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Petugas dibantu warga dan anggota TNI berjibaku memindahkan obat-obatan yang tersisa agar tidak ikut terbakar. Api baru bisa dijinakkan petugas 1 jam kemudian, sementara penyebab kebakaran ini diduga akibat korsleting listrik. Informasi awal kami terima jam 11.30 ya, bahwa di salah satu ruko apotek ini terbakar. Kemudian dengan informasi itu terima kasih pada rekan-rekan dari Dental dan saudara kepolisian lapor masyarakat dan terbakar, dan dari Yonsuko juga dan anggota polsek yang hadir di lapangan bersinergi untuk memadamkan api dan api tidak dapat dikendalikan. Tidak ada korban akibat peristiwa ini, sementara kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Para siswa berhamburan saat 2 asrama wanita dan 1 ruang belajar di sebuah sekolah di Aceh Besar terbakar. Ibu hamil 9 bulan di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan harus ditandu sejauh 7 km untuk melahirkan. Hasto Kristianto sebut Megawati Soekarno Putri akan berikan kejutan pada perayaan ulang tahun PDI Perjuangan ke-50. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore bersama saya Stefani Patricia. Dan saya Davi Pratama. Pemirsa, 2 asrama wanita dan 1 ruang belajar di sebuah sekolah di Aceh Besar terbakar. Kebakaran membuat para siswa berhamburan saat sedang melaksanakan apel pagi. Video amatir merekam detik-detik terjadinya kebakaran yang melanda 2 barak dan 1 ruang belajar di SMA Negeri Modal Bangsa, Kabupaten Aceh Besar. Saat api berkobar, puluhan siswa panik sambil menyelamatkan barang-barang yang ada di dalam barak. Kebakaran terjadi saat para siswa sedang melaksanakan apel pagi di halaman sekolah. Tiba-tiba saja terdengar teriakan kebakaran dari lokasi. Api baru berhasil dipadamkan 2 jam kemudian setelah 10 unit mobil damkar dikerahkan. Saya kunci barak atas, habis itu saya ke rumah pulang simpan kunci, cuma barak atas tapi saya kunci, barak itu saya nggak kunci. Ke sekolah saya baru berdiri di lapangan, udah ada teriakan Pak Buhari di bawah, ada kebakaran. Berarti memang selang 1 menit kita bilang, selang 1 menit saya dari sini, selang 1 menit saya dari asrama, saya ke sana, terdengar suara kebakaran. Meski tidak ada korban jiwa, polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran ini, sementara para siswa terpaksa dievakuasi ke barak lain. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Banjir yang merendam ribuan rumah di Grobogan, Jawa Tengah sejak 11 hari lalu hingga kini belum surut. Warga yang tetap bertahan di rumah kini terserang penyakit gatal-gatal. Hujan deras yang mengguyur 2 desa di Grobogan, Jawa Tengah membuat banjir semakin tinggi. Hingga Senin siang, ketinggian banjir yang merendam 2 desa tersebut mencapai lebih dari 1 meter. Sementara warga masih bertahan di rumah karena banyak harta benda dan ternak yang tidak bisa dievakuasi. 11 hari banjir melanda, warga mengaku tidak bisa beraktivitas dengan normal karena mobilitas dan jalan yang terendam banjir. Sementara itu, dapur umum dan posko banjir juga tidak terlihat di kedua desa.
Hal ini juga menambah kesulitan warga untuk mengakses air bersih dan makanan. Akibatnya, warga terpaksa keluar desa menerobos banjir demi mendapatkan makanan hingga terserang penyakit gatal-gatal. Kebanjiran ya. Nyuci Pak gatel, nyuci piring itu gatel. Nah, karena sering berendam di sini ya. Iya. Terendam airnya. Sudah diobati belum, Bu? Sudah. Beli atau ke puskesmas atau gimana? Tuh beli teng warung. Di warung. Nggih. Selain penyakit gatal yang menyerang warga, banjir juga membuat aktivitas belajar mengajar di sekolah terganggu. Sementara ribuan hektar sawah gagal panen akibat banjir yang merendam wilayah ini. Warga berharap pemerintah terkait segera mendirikan posko bantuan dan medis untuk membantu warga terdampak. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Kemudian kaget, tapi kemudian Yosua mengancam Yang Mulia. Kemudian istri saya menyampaikan, dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Diperiksa sebagai terdakwa dalam sidang hari ini, Ricky Rizal mengaku tidak melihat Ferdy Sambo menembak Yosua. Namun pengakuan itu mendapat cecaran majelis hakim dan jaksa penuntut umum. Saya tegaskan sama kamu sekarang ini, apakah saat itu memang kamu tidak melihat, atau sengaja kamu tidak mau melihat, atau seperti apa? Jadi sudah saya sampaikan, saya tidak melihat Pak FS pada saat yang disampaikan oleh Richard bahwa beliau menembak Joshua ya. Saya tidak melihat karena memang pada saat itu saya sempat ke dapur itu, Pak. Saya tidak tahu yang terjadi. Bagaimana saya bisa melihat ke belakang sedangkan mata saya menuju ke arah dapur seperti itu. Kamu ke dapur itu saat RE menembak, setelah menembak, atau saat FS menghampiri Jadi Joshua? Kejadian itu kan berlangsung cepat ya, Pak. Ya, tahu, betul. cepat. Oke. Jadi yang saya lihat itu kan saudara Richard kan menembak sampai, kalau yang sepenglihatan saya sampai ke arah sebelah tangga sampai. Lah, pada saat itu saya ke belakang karena mendengar suara itu, Pak. Tadi kamu lihat enggak FS masuk ke dalam rumah? Saya tidak memperhatikan Pak FS waktu masuk. Jadi pada waktu Om Kuat menyampaikan bahwa saya dipanggil Bapak bersama Joshua, saya juga berarti kamu tidak lihat tahu FS kalau masuk? FS, Pak FS masuk gitu. Tapi saat ketemu di dalam, kamu lihat? Ada Bapak? Iya, Ada. Ada. Saya mau nanyakan, kamu lihat nggak si FS itu megang senjata? Menembak dinding pakai senjata, Pak? Enggak, memegang senjata pada saat kamu masuk. Sebelum menembak? Tidak melihat, Pak. Di badannya kan cuma 2 meter jaraknya itu. Di badannya, kalau polisi itu kan naruh di sini biasa pasti kelihatan lah. Ada jendul-jendul handphone aja ditaruh di sini kelihatan kok. Mohon izin, Pak, jadi saya masuk itu bukan terus saya berdiri, terus lama, terus saya perhatikan gitu, enggak, Pak. Saya itu jalan. Dalam sidang hari ini, Ricky Rizal kembali menegaskan Sambo perintahkan untuk tembak Yosua. Perintah ini diberikan Sambo saat merancang pembunuhan Brigadir Yosua. Kemudian apa yang disampaikan terdakwa Ferdy Sambo pada saat itu kepada saudara? Saya duduk terus Bapak menanyakan ada kejadian apa di Magelang. Saya jawab tidak tahu. Terus Bapak diam, terus tiba-tiba menangis yang mulia sambil kelihatan emosi sekali. Terus menyampaikan kalau ibu sudah dilecehkan oleh Yosua. Setelah itu beliau menyampaikan mau panggil Joshua. Saya diminta untuk backup dan mengamankan. Kamu backup saya, amankan saya.
kalau dia melawan kamu berani nggak tembak dia? Setelah itu saya jawab, saya tidak berani Pak, saya tidak kuat mentalnya, seperti itu yang mulia. Artinya terdakwa Ferdi Sambo kalau dia melawan kamu berani tembak dia atau tidak? Kalimatnya begitu? Betul yang mulia. Bukan jadi, hajar? Tidak ada kalimat. Tapi hajar. Tembak? Kalau dia melawan kamu berani nggak tembak dia, seperti itu. Kamu berani nggak untuk tembak? Kalau dia melawan. Korban, kalau dia melawan. Itu yang disampaikan oleh Ferdi Sambo dan saudara mengatakan saya tidak kuat mental. Begitu iya, ya? Yang mulia. Jadi saya tekankan Bapak menyampaikan saya mau panggil dia yang mulia. Untuk, bagaimana? Bapaknya itu mau panggil dia untuk klarifikasi gitu yang mulia. Untuk klarifikasi, betul. Enggak, maksud saya kan waktu itu saudara diperintahkan kalau dia melawan tembak. Iya. Tapi betul, saudara membantah bahwa saudara tidak karena berani, tidak kuat mental. Tidak berani dan karena tidak kuat mental. Terus setelah saudara jelaskan itu apa reaksi terdakwa Ferdi Sambo? Mohon izin yang mulia, diulangi yang mulia. Reaksinya apa setelah saudara menjawab seperti itu? Bapak terdiam yang mulia. Kemudian? Terus menyampaikan untuk panggil Richard. Terus menyampaikan, pada waktu itu sempat, apakah pemanggilan saudara Richard itu ide saudara atau ide dari Ferdi Sambo? Bapak hanya menyampaikan minta panggil Richard yang mulia. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan sidang kasus pembunuhan Yosua, kami telah terhubung dengan rekan Salam Rahmat dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Salam, apakah sidang masih berlangsung dan fakta menarik apa yang terkuak dalam pemeriksaan terdakwa Kuat Ma'ruf? Ya, baik, selamat sore Davi, Stefani dan juga pemirsa. Hingga saat ini pemeriksaan sebagai terdakwa terhadap Kuat Ma'ruf dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat ini masih berlangsung hingga saat ini, yang digelar sejak pukul 3 sore hari tadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di mana kalau kita dengarkan secara seksama jalannya persidangan yang sudah digelar sejak pagi hari tadi, baik untuk terdakwa Ricky Rizal maupun Kuat Ma'ruf yang masih berlangsung hingga saat ini, ada sejumlah fakta-fakta penting dan juga poin menarik yang dapat kami sampaikan kepada Anda. Di mana tadi dalam pengakuan pertama dari sidang untuk Ricky Rizal ini menyebut bahwa dirinya tidak mendengar apapun yang diperintahkan oleh Ferdi Sambo terkait dengan perintah untuk menghajar Yosua kepada Icat yang diminta untuk melakukan penghajaran kepada Yosua. Melainkan tadi dari sisi Kuat Ma'ruf ini justru menyebut ada fakta berbeda, yang mana menyebut bahwa ia mendengar sekali bahwa Ferdi Sambo ini melakukan perintah kepada Icat untuk melakukan penghajaran kepada Yosua. Dan padahal ini sama-sama kedua terdakwa berada dalam satu ruangan yang sama. Dan tadi juga disebutkan bahwa dalam kejadian tersebut Ricky Rizal ini melihat dan juga melihat proses penembakan Richard Eliezer kepada Yosua. Sementara itu juga kedua terdakwa, baik Ricky Rizal maupun Kuat Ma'ruf, ini sama-sama juga melihat bagaimana proses dari Ferdi Sambo sendiri untuk melakukan penembakan ke dinding, ke plafon dan juga langit-langit rumah untuk seakan-akan memberikan kesan bahwa terjadi baku tembak di dalam rumah tersebut. Dan kejanggalan dari ART Kodir ini juga terus digali oleh Majelis Hakim dan juga Jaksa Penuntut Umum, bagaimana keterlibatan dari Kuat Ma'ruf lantaran dirinya dari Kodir sendiri ini memberikan pelaporan bahwa kondisi rumah di Duren 3 ini sudah dalam kondisi aman dan juga bersih kepada Kuat Ma'ruf, yang mana pelaporan tersebut ini harusnya dilaporkan kepada atasannya langsung, yakni Ferdi Sambo. Mengapa dari ART Kodir tersebut, inilah yang terus menjadi kejanggalan, mengapa dari ART Kodir melakukan pelaporan tersebut kepada Kuat Ma'ruf. Dan inilah yang terus digali oleh Majelis Hakim dan juga Jaksa Penuntut Umum, sejauh mana keterlibatan antara kelima terdakwa ini melakukan pembunuhan kepada Brigadir Yosua Huta Barat. Dan keterangan terdakwa ini akan menjadi fakta penting untuk menguak bukti-bukti baru yang ada di persidangan pada hari-hari berikutnya. Dan rencananya pada pekan depan, pada Senin, ini akan dilanjutkan untuk pembacaan tuntutan kepada terdakwa Ricky Rizal. Sementara itu juga pada hari esok juga akan dilakukan sidang lanjutan untuk Ferdi Sambo dengan agenda pemeriksaan terdakwa. Ya, Davi, Stefani. Baik, terima kasih. Salam melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lain, pemirsa. PDI Perjuangan akan merayakan HUT ke-50 Selasa esok. Dalam acara itu, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri akan memberi sebuah kejutan. PDI Perjuangan berencana menggelar acara HUT ke-50.
Banyak pihak berspekulasi HUT PDI Perjuangan nantinya akan sekaligus mengumumkan nama capres Partai Banteng untuk pemilu 2024. Pasalnya, hingga kini PDI Perjuangan belum buka suara terkait pencapresan. Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, mengatakan bahwa Ketua Umum partainya, Megawati Soekarnoputri, menyiapkan kejutan menarik. Hal ini dikatakan Hasto, Ibu Megawati Soekarnoputri sering menampilkan berbagai kejutan-kejutan di dalam peringatan HUT partai. Selain itu, Hasto juga mengatakan beliaulah yang oleh mandat Kongres mendapat kewenangan untuk mengumumkan siapa yang akan menjadi capres dan cawapres dari PDI Perjuangan. Namun demikian, Hasto belum mau membocorkan apa kejutan terkait pengumuman capres partainya atau hal lain saat acara hari ulang tahun partai pada 10 Januari esok. Kelompok kriminal bersenjata menembak sebuah pesawat yang akan mendarat di Pegunungan Bintang, Papua dan membakar sebuah sekolah. iNews Sore akan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.